Halo teman-teman, kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Nah, ini biasanya ditulisnya hanya sampai batas huruf T, ya. Biasanya sampai batas huruf T untuk eh, kalau dia dalam bentuk tunggal. Jadi ada S di sini, ya, artinya dia jamak. Em, Kenapa ini masih saya masukin di sini S-nya? Kita mau ngelihat kenapa di sini dia bunyinya S. Karena kalau S di ending sebuah kata benda, atau kata kerja itu kadang-kadang bunyinya bisa S, kadang-kadang bunyinya Z, pakai huruf Z. Ya, jadi mungkin banyak yang nggak aware, banyak yang nggak menyadari bahwa huruf S di akhir kata benda atau di kata kerja gitu ya, itu bisa dibaca S, bisa dibaca Z. Dan ada alasannya kenapa. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu yang di sininya. Oke, yang untuk Amerika, ya ini kalau dibaca keseluruhan adalah parents. Ya, yang British dibacanya sama aja sih sebenarnya, cuman di kamus itu kebetulan dia dibuka gitu ya. Jadi parents, parents. Jadi ada e-nya sedikit parents. Tapi kalau kita ngucapinnya cepat ya kedengarannya kayak Amerika juga. Parents, ya parents. Jadi nggak boleh dibilang nggak ada perbedaan yang signifikan. Oke, pair, hati-hati. Di sini karena huruf P ini sebenarnya masuk kategori um, bunyi yang nggak pakai suara dari pita suara, ya dia cuma bisikan aja, ya. P dan C, ya, ini masuk yang dia hanya bisikan, ya. Jadi bukan pah, 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 atau cah, cah, cah. Kalau kalian dengar saya, atau mungkin guru-guru lain, mereka masih bunyiin nya itu kemungkinan besar karena takut nggak ketangkep oleh mikrofon. Ya, karena biasanya kalau pakai mikrofon itu bunyi yang bisikan kayak begini suka hilang, nggak kedengeran. Oke? Nah, ini karena dia posisinya di depan dan yang selanjutnya itu sebenarnya kalau ini masuknya apa ya? Dia kayak gabungan gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kalau ada A dengan R, I dengan R itu udah dianggap satu satu bunyi gitu ya. Nah, ini tapi awalnya itu vowel ya, dia pakai vowel atau huruf hidup. Nah, kalau P diikutin oleh bunyi vowel tadi, di sini dia harus ada H-nya sedikit. Apalagi karena ini dia dapat tekanan, ya. Kenapa? Karena ini dapat tekanan, nadanya naik. Ya, jadi di sini pair itu nadanya naik. Di sini baru nanti nadanya turun, ya. Nah, ini baca jadi pair. Jadi seolah-olah ada, bukan seolah-olah, memang ada H-nya. Nah, bedanya dengan bahasa Indonesia, kita di bahasa Indonesia itu P dan T itu mendem, P, T. Di bahasa Inggris enggak, dia ada ledakannya. Jadi dia ada ledakan dan ada aspiration. Aspiration itu ini nih, bunyi h-nya itu. Jadi ini kalau di bahasa Inggris bunyinya p, p, dan c, ya. Nah, p ketemu h, ya, terus ada ketemu bunyi yang ada vowelnya itu tadi, jadi p, p, ya. Yang belajar bahasa Mandarin dan yang belajar bahasa Korea ini kalian dapat keuntungan lebih ya, karena kalian udah mempelajari bunyi ini, tambahan bunyi h ini di um, kedua bahasa tadi. Nah, bunyi h ini boleh dibilang kayak bunyi h panas, ya. Kalau saya suka nyebutnya ini h panas, ya. Kalau di bahasa Arab itu yang tulisannya kayak begini nih. Um, ya mohon maaf ya tulisan saya jelek untuk nulis kayak begini, agak sulit ya. Nah, jadi dia bunyinya ya kayak orang kepedesan, ya. Jadi bukan H-nya orang Indonesia. Ya, kalau di bahasa Indonesia, h, h, h. Um, lidahnya cenderung turun. Kalau di bahasa Indonesia itu lidah kita relax, tapi kalau ini dia agak nutupin lubang tenggorokan kita. Ya, jadi makanya bunyinya panas. Ya. Nah, jadi kalau ini bacanya pair, parents. Nah, seperti biasa, kalau udah ada E kecil begini di kamus Cambridge, karena itu yang saya standar pakai, bunyi
kalau ada E kecil ini seolah-olah dia hilang, ya. Jadi langsung aja dia. Oops, sorry. Nah, jadi ini bacanya langsung parents, ya. Jadi bukan parent, nggak sampai E-nya nggak sampai dibunyiin banget, bukan parents, tapi parents, parents. Jadi R langsung masuk ke N, ya, parents. Nah, ini kan sekali lagi karena T ini adalah voiceless consonant, dia konsonan yang nggak pakai bunyi dari pita suara, maka di sini bunyinya tetap S, ya, bukan pakai Z. Parents, parents. Oke, ini yang versi Amerika. Versi British sama aja, ya. Parents, parents. Ya, ingat yang naik di depan, yang bagian yang ini yang turun, ya. Kalau hanya kita baca sampai batas T, kalau misalnya ini nggak ada nih, misalnya huruf S-nya tidak ada, jadi dibacanya parent, parent. Nah, ini juga sama yang pakai British, parent, parent. Oke, demikian pelajaran hari ini atau pelajaran kali ini. Semoga membantu untuk memperbaiki dan memaksimalkan kemampuan kita berbahasa Inggris. Sampai ketemu lagi lain waktu. Goodbye.